Oke, Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam acara kelas belajar bersama kebab dan menyambung dari sejarah manusia yang ke-20 yang sudah selesai pada bulan yang lalu. Kita hari ini akan meneruskan bahasan mengenai sejarah manusia, tapi kita akan masuk pada spesifik kisah mengenai Abraham. Abraham Avinu. Abraham bapak kita. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ya, kita sudah menyelesaikan buku Parashat Noah. Dari 600 lebih halaman buku itu sudah kita bahas satu persatu. Dan kita masuk pada satu bahasan, yaitu Parashat Lecha. Nah, saya sudah membahas sedikit mengenai Avraham Avinu bulan yang lalu. Dan orang-orang yang menyembah Allah yang disembah oleh Abraham disebut dengan Bene Abraham, putra-putra Abraham. Sehingga kita yang menyembah Allah yang disembah oleh Abraham menyebut Abraham sebagai Abraham Avinu. Nah, dan mereka sangat meninggikan Abraham, bahkan lebih tinggi daripada posisi Musa sendiri. Kenapa? Kalau Musa memang adalah seorang nabi yang dianggap sebagai nabi yang pertama. Tapi apakah Abraham memiliki kualitas nabi? Tentu saja Abraham memiliki kualitas nabi. Tetapi Abraham lebih tinggi daripada keturunannya sendiri karena dia adalah leluhur bangsa Israel. Maka Abraham tidak hanya disebut sebagai Nabi Abraham, tetapi disebut dengan panggilan hormat yang lebih daripada nabi, yaitu Abraham Avinu. Dan mereka yang menyebut Abraham Avinu adalah satu bangsa yang secara khusus dipilih oleh Tuhan. Mereka dengan sangat bangga menamakan diri mereka dengan Anahnu Am Segulah. Kami adalah Am Segulah. Kami adalah orang-orang pilihan, the chosen people. Dan itu merujuk kepada bangsa Israel. Dan nama Abraham berasal dari kata Avram. Ya, Abraham menjadi dari kata Avram. Awalnya bernama Avram. Dan orang-orang Israel masih menyebut Abraham itu dari tempat asalnya. Yang memang Abram itu lahir di Ur-Kasdim, di bagian dari Aram Naharaim. Aram yang di antara dua sungai. Sehingga dalam Ulangan 26 ayat 5 dengan bangga pun mereka mengatakan, Arami Oved Avi, Bapakku dahulu seorang Aram. Karena memang Abram bisa disebut sebagai Af Aram. Af itu bapak, Aram. Bapaknya orang Aram. Dan Abram yang artinya bapaknya orang Aram ini diingat oleh orang-orang Israel menjadi Arami Oved Avi. Bahkan Yakub pun pernah tinggal di Aram sekian lama dan menikah dengan saudaranya Laban, ya, menikah dengan anak-anaknya Laban, yaitu Lea dan Rachel, ya. Jadi mereka tetap mengatakan Arami Oved Avi. Dan di sini kita akan membaca satu ayat. Kemudian engkau harus menyatakan kepada Tuhan Allahmu, demikian Bapakku dahulu orang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Ia di sana menjadi bangsa kuat dan banyak jumlahnya. Ini spesifik merujuk kepada Abraham pun orang Aram. Bisa perkirakan Ur itu ada di Aram Naharaim atau bahasa Yunaninya Mesopotamia. Aram yang di antara dua sungai. Dan nama diri sebelum menjadi Abraham, Terah itu memberikan nama kepada anaknya dengan suatu cita-cita agar anaknya nanti menjadi pembesar orang-orang Aram.
tetapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Enggak, kamu bukan cuman pembesar, tetapi engkau akan menjadi Avhamon Goyim. Engkau akan bapak dari sejumlah bangsa-bangsa yang tidak terbatas pada orang-orang Aram saja. Nah, kalau Anda belajar teologi dan sekolah-sekolah teologi yang ada sangat apa ya, terpengaruh dengan teologi barat dan mereka percaya begitu saja dengan suatu teori yang kalau saya bilang teori karena itu buat saya adalah teori halusinasi, yaitu teori halusinasi JEDP ya. Dan ini masih dipercayai sebagian sarjana-sarjana teologi di Indonesia yang anggap apapun yang dari barat itu betul. Nah, karena kita memang apa-apa yang serba luar negeri itu dianggap betul. Bule aja yang betul, bule aja yang ngomong itu dianggap betul. Enggak ya. Banyak teori-teori bule yang ngawur luar biasa termasuk JEDP. Kenapa saya bilang teori JEDP adalah teori halusinasi? Karena kalau memang itu adalah ilmiah, seharusnya para sarjana teologi di Indonesia itu harus mencari. Benar nggak sih ada yang namanya dokumen C, E, D, dan P? Dan sampai hari ini dokumen-dokumen itu nggak pernah ada. Makanya saya bilang teori JEDP ciptaan dari teolog Prancis abad 18 itu adalah teori halusinasi dari Jean Astruc. Nah, mereka sangat tidak percaya bahwa itu kitab Kejadian bilang ulangan. Nah, itu semua ditulis oleh Musa. Mereka nggak percaya. Karena di dalam kitab Torah terdapat banyak sekali kata-kata Aram ya yang mengindikasikan bahwa kata Aram itu baru dipelajari oleh orang Yahudi itu setelah pembuangan di Babel. Nah, tapi Nebule ini tidak mempelajari bahwa orang-orang Israel sangat bangga ketika menyebut Arami Oved Avi, Ulangan 26 ayat 5. Bapakku itu orang Aram. Nah, kalau bapaknya orang Aram, dalam kehidupan sehari-hari sebelum pembuangan di Babel, orang-orang Israel pun ada menyebut kata-kata Aram itu sesuatu yang biasa. Ya, seharusnya demikian. Nah, tapi kan orang-orang bule di Eropa itu kan skeptis, sok tahu. Ya, dianggap kalau ada kata-kata Aram aja, terus itu dianggap bahwa ini adalah dokumen abad ke-6 sebelum Masehi. Skeptisnya mereka itu yang saya nggak tahan. Ya, JEDP adalah teori halusinasi made in Prancis yang baru muncul pada abad ke-18. Nah, mereka berargumen jika Musa hidup pada abad ke-15 sebelum Masehi, bagaimana mungkin dia nulis ada istilah-istilah Aramaik. Ban pun disebut sebagai orang Aram, ya, dan Yakub itu juga bagian dari Aram Naharaim. Nah, ini skeptisnya orang bule Eropa yang saya nggak tahan dengan mereka. Jadi sebenarnya sudah ada interaksi sejak dini. Ya, wilayah Kanaan, Israel, itu selalu ada di persimpangan budaya dan bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab, tiga bahasa ini adalah sister language. Jika ada sentuhan-sentuhan dari bahasa Ibrani kepada bahasa Aram, itu sebenarnya sudah biasa banget, ya. Apalagi ada Laban, ada Ishak yang kawin dengan Ribkah yang adalah orang Aram juga. Abraham lahir di Aram Naharaim. Jadi di sini masuknya beberapa kata pinjaman dari kata Aram di kitab Torah, ya, secara teoritis itu mungkin, sangat mungkin, ya. Jadi ini orang-orang Prancis Jean Astruc ini memang cuma cari gara-gara aja. Karena dia nggak percaya bahwa kitab Torah ditulis oleh Musa. Demikian juga sesuatu yang kita harus ingat bahwa sebenarnya tanah perjanjian
yang diberikan, yang dijanjikan kepada Abraham, ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram serta berfirman, keturunanmu lah kuberikan negeri ini, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Dari Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Wow, berarti tanah perjanjian yang sebenarnya itu mulai dari sungai Mesir, sungai Nil, sampai ke sungai Efrat, yakni tanah Keni, Kenas, Kadmon, Het, Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, Girgasi, dan orang Yebus itu. Kalau Anda tahu bahwa kekuasaan atau tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham itu juga menyangkut di wilayah Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat ini kan ada di Aram Naharaim. Jadi nggak usah heran kalau ada beberapa pinjaman kata dari kata Aram di dalam kitab Torah, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin dan wajar. Ya. Demikian juga the Greater Israel, Israel Raya, itu juga dibahas dalam zamannya Musa dalam Keluaran 23 ayat 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, ini Gaza, merujuk kepada Gaza, merujuk ke Laut Mediterania, dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat itu kan Aram Naharaim. Berarti kalau ini memang dijanjikan sejak mulanya kepada bangsa Israel yang bahkan termasuk dari Aram Naharaim, nah, berarti kata-kata Aram pun, wilayah Aram bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang Israel. Ya. Demikian juga Israel Raya yang dijanjikan kepada Abram pada Kejadian pasal 15 itu sudah tercapai. Tercapainya kapan? Tercapainya pada zamannya Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat. Mana itu sungai Efrat? Aram Naharaim. Sampai ke negeri orang Filistin, ya, sampai Laut Mediterania, ke tapal batas Mesir, mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Nah, kalau Salomo sudah menguasai tanah di bagian sungai Efrat yang adalah Aram Naharaim, berarti zaman Salomo bahasa Aram pun bukan sesuatu yang asing kan? Ya kan? Nah, ada juga banyak yang mengatakan bahwa kitab Kidung Agung, kitab Amsal itu bukan tulisan dari Salomo. Kitab Pengkhotbah pun bukan tulisan dari Salomo karena ada beberapa kata pinjaman dari kata Aram. Nah, ini yang ngomong juga profesor teologi di Indonesia dengan sangat bangga mengatakan, nggak mungkin itu kitab Pengkhotbah, kitab Amsal ditulis oleh Salomo karena Salomo orang Israel dan nggak mungkin dia ngomong Aram. Loh, dia nggak baca 1 Raja-Raja 4 ayat 21 bahwa Aram Naharaim juga menjadi bagian kekuasaan dari Salomo. Berarti kalau ada kata-kata pinjaman dari bahasa Aram ke dalam Torah, ke dalam tulisannya Salomo, itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, demikianlah kalau teolog-teolog itu belajarnya cuma dari teolog Eropa yang skeptis, ya, apalagi yang penganut JEDP, ya, tentu bukan semua teolog Eropa, ya, terutama penganut JEDP. Mereka akan sangat merendahkan naskah-naskah suci yang mereka anggap tidak masuk akal kalau ditulis pada abad ke-15 sebelum Masehi, dan mereka semuanya menuduh bahwa tulisan-tulisan itu baru muncul setelah abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Intinya mereka nggak percaya kalau itu ditulis oleh Musa. Tapi saya akan menyatakan kepada Anda kenapa orang-orang bule mengatakan demikian, orang-orang Eropa penganut JEDP, kenapa demikian? Karena mereka membaca Alkitab tidak di dalam rasa dan perasaan dan penghormatan yang tinggi terhadap naskah suci bahasa asli. Mereka kebanyakan meneliti Alkitab dari bahasa yang sudah diterjemahkan, sehingga touching dari bahasa asli itu mereka abaikan. Nah, kalau kita betul-betul membaca Torah
dengan sangat memperhatikan gugusan hurufnya, bukan hanya kata-kata dan kalimatnya, Anda akan takjub. Mana mungkin ada orang no name, anonim, menulis kitab yang sedemikian hebat. Terus kalau mereka menuduh bahwa ini bukan tulisannya Musa, mereka pun nggak bisa mengatakan siapa. Siapa dong kalau gitu yang nulis kitab Torah ini? Mereka juga nggak bisa ngomong. Siapa? Mereka cuma nggak percaya saja, tapi nggak bisa nunjuk. Oke, kalau bukan Musa terus siapa? Oke, kalau kitab pengkhotbah Kidung Agung dan Amsal itu bukan Salomo yang nulis, terus lantas siapa? Mereka nggak bisa menunjuk nama dengan jelas. Bagaimana mungkin kitab yang demikian agung, no name? Dari mana asalnya? Filsafat yang luar biasa ini dari no name, ya. Ini kan yang nggak adil sama sekali, ya. Mereka bisa percaya omongan Sokrates yang mungkin bahkan salinan aslinya itu nggak lebih dari 10. Tapi mereka percaya begitu saja. Tetapi Alkitab yang melalui banyak sekali kritik teks, kritik bentuk, kritik sejarah, mereka tetap nggak percaya. Ya memang mereka dasarnya nggak percaya. Dan apalagi mereka membaca Alkitab dari bahasa yang sudah diterjemahkan. Maka keindahan Alkitab tidak mereka rasakan. Maka saya selalu mengajak Anda untuk membaca Alkitab dalam bahasa asli supaya Anda memahami bahwa betul-betul kitab Torah tidak diwahyukan di dalam kata-kata dan kalimat saja, tetapi diwahyukan dalam gugusan huruf. Sehingga di dalam setiap huruf Anda akan takjub untuk melihat keindahan dari kitab Torah ini. Ya. Demikianlah, demikianlah nama Abram yang kemudian menjadi Abraham, Abram Av Aram, bapaknya orang Aram, menjadi Abraham Av Hamon Goyim. Ya. Nah, kemudian ada gelar tambahannya Avinu. Abraham yang menjadi Avhamon Goyim, Abraham yang menjadi bapak bangsa-bangsa, ya. Dia adalah Avinu, bapaknya kita. Karena apa? Kita semua mengimani Allah yang disembah oleh Abraham. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian Parashat Hashavua. Jadi orang-orang Yahudi zaman dahulu kita tahu bahwa kitab Torah itu ditulis oleh Musa tidak di dalam bagian-bagian nomor pasal dan nomor ayat. Nomor pasal dan nomor ayat itu baru muncul abad ke-13 untuk nomor pasal. Dan nomor ayat itu baru muncul abad ke-16. Dua-duanya bukan tradisi dari orang-orang Yahudi, tetapi dari tradisi Kristen. Tapi kalau Anda lihat hari ini, Alkitabnya orang Israel, orang Yahudi dengan Alkitabnya orang Kristen, hampir persis ya, karena memang ada sedikit perubahan ya di antara salinan-salinan, hampir persis. Nomor-nomor pasalnya dan nomor-nomor ayatnya yang dimana di nomor pasal itu baru muncul abad ke-13 oleh Stephen Langton, seorang kardinal dari Canterbury, dan kemudian nomor-nomor ayatnya itu ditulis atau dipilahkan oleh seorang yang bernama Henry Stephen dan Robert Stephen. Ya, ini adalah bapak dan anak yang keduanya memilah-milah kitab suci itu menjadi nomor-nomor ayat, dan nomor pasal nomor ayat diturunkan oleh tradisi Kristen yang kemudian diserap juga oleh orang Ibrani. Tetapi mereka juga tetap mengikuti pemilahan dari para rabi mereka, yang dimana kitab Torah itu dibagi-bagi menjadi parashiot atau Torah portion, ya, yang dibaca pada setiap hari Sabat. Dan sistem ini membagi Torah menjadi 54 parasha yang dibacakan selama 1 tahun, ya, karena 1 tahun itu terdiri dari antara 50 sampai 54 Syabat, tergantung itu tahun kabisat atau bukan. Ya. Jadi inilah Parashat Hashavua. Kita sudah mempelajari Parashat Bereshit ya dalam sejarah manusia.
Kita juga sudah mempelajari parasyat Noah dalam sejarah manusia. Ya, keduanya ini sudah kita pelajari sejarah manusia 1 sampai 20. Nah, sekarang kita masuk pada parasyat Lech Lecha yang berhubungan dengan nama Abraham. Ya. Demikianlah kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian dari pasal 1 hingga pasal 11. Kita akan masuk kepada pasal 12 yang adalah parasyat Lech Lecha. Dan seperti saya sering menyebutkan bahwa kitab Kejadian adalah kitab genealogi, kitab asal-usul. Kitab asal-usul langit dan bumi, monoteisme, api dan air, ya. Kejadian manusia yang berakal, budi dan berbudaya, dia adalah Adam, ya. Dan kemudian genealogi pernikahan, genealogi keselamatan, genealogi hujan di zamannya Nuh, ya. Genealogi pecahnya benua-benua, terjadinya gunung-gunung itu juga ada di zamannya Nuh. Kemudian genealogi bangsa-bangsa yang berbeda diturunkan dari ketiga putra Nuh, ya, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian genealogi bahasa-bahasa yang berbeda karena insiden di Shinar, tanah Shinar, yaitu Menara Babel, yang penguasanya saat itu bernama Nimrod, kita sudah pelajari, ya. Kejadian pasal 11, dan sekarang masuk pada genealogi orang-orang pilihan yang bermula dari Abraham. Dan dari situ nanti lahir bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Ya. Dan inilah isi dari kitab Kejadian yang kita akan selesaikan, ya. Jadi tentu saja kita masih ada banyak sekali bahasan. Dan ternyata kitab Torah itu bukan sekedar buku iman, bukan sekedar buku agama, ya. Karena kitab Torah itu hanya dipandang sebelah mata, terutama oleh pembelajar filsafat, ya. Mereka baru mengatakan filsafat itu kalau dari Barat, yang dari Yunani atau bahkan dari orang-orang pemikiran orang-orang Eropa zamannya Immanuel Kant dan seterusnya, ya. Tapi sebenarnya kitab Torah itu juga mencakup buku sejarah, juga mencakup buku filsafat. Bahkan nggak ada filsafat barat manapun yang dapat menelaah, menelisik suatu makna dari gugusan huruf. Nah, ini adalah keunggulan dari filsafat Ibrani. Nah, kita balik lagi untuk mempelajari Abraham Avinu, bagian dari parasyat Lech Lecha. Kita akan hanya membahas 4 ayat saja, ya. Karena memang Anda tahu kalau niat belajar kitab Torah itu pasti rumit, ya. Demikian pun kalau saya mengajarkan atau membuka kelas di circle ini, tentu saja kalau dibaca begitu detail itu nggak akan ada selesainya. Yang dimana kita sudah tahu Abraham berasal dari Aram Naharaim. Nah, kita akan melihat bagaimana sosok Abraham dalam Torah yang dimulai dari panggilan kepadanya Lech Lecha me'aretzecha al haaretz asher arecha. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kuarahkan kepadamu. Dan kemudian Abram meninggalkan Ur Kasdim menuju ke Haran bersama ayahnya yaitu Terah, yang kemungkinan Terah saat itu mendapatkan perintah dari Tuhan, tapi Terah tidak melanjutkan perjalanannya. Dan tentu saja menjadi orang pilihan seperti Abram tidak lancar-lancar saja. Abram pun diberikan banyak ujian, termasuk ujian kelaparan di Kanaan, sehingga dia harus pergi ke Mesir, diuji dengan risiko kehilangan saran pemisahannya dengan Lot. Jadi menjadi seorang Abraham itu nggak selalu lancar, aman, damai. Nggak, ada pertikaian juga. Bahkan dengan seorang yang sudah menjadi almost son, ya, hampir menjadi anak kandung bagi Abraham karena dia nggak punya anak. Ya, Lot itu sebenarnya almost son for him. Tapi kemudian ada pertikaian yang dimana Lot ingin memisahkan dirinya dari Abraham sehingga Abraham patah hati. Kemudian ada perjanjian antara
Tuhan dengan Abraham yang Tuhan itu berjanji untuk memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di laut dan pasir, bintang di langit dan pasir di laut. Kemudian ada perjanjian sunat, brit milah, tanda perjanjian abadi dengan Tuhan. Dan kita nanti juga pada saatnya akan belajar mengenai keluarga dan keturunan Abraham. Putra pertama dari Abraham adalah Ishmael, kemudian Ishak, dan kemudian ada ujian terbesar, yaitu pengusiran kepada Ishmael dan juga pengorbanan kepada Akedah, ya, kepada Ishak yang disebut dengan peristiwa Akedat atau Akedat Ishak. Dan kita akan mempelajari dalam kisah mengenai Abraham ini, sifat Abraham yang hesed. Hesed itu penuh kasih setia, keramahan. Dan ini ditampakkan oleh keramahan Abraham kepada 3 tamu di rumahnya, di kemahnya, ya, yaitu malaikat yang menyerupai manusia. Dan juga kasih sayangnya kepada Lot. Lot yang sudah memisahkan diri tetapi tetap dibela mati-matian oleh Abraham. Kemudian Abraham adalah seorang yang beriman, tapi tentu saja imannya ini bertumbuh, bukan iman yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, atau iman yang bahkan dicetak. Enggak, imannya Abraham adalah iman yang bertumbuh. Kemudian imannya Abraham itu juga bersifat sedekah, bersifat adil. Nah, dari kata sedekah muncul kata sedekah dalam bahasa Arab yang kemudian kita serap dengan kata sedekah, sodako sedekah. Yang dimana Abram menempatkan dirinya sebagai advokat bagi orang-orang di Sodom sebelum Tuhan itu menghukum Sodom dan Gomora. Ini nanti kalau kita sudah sampai di sini, ceritanya akan sangat menarik. Ya. Dan dari kisah Abraham kita akan belajar mengenai warisan yang Abraham turunkan kepada segenap keturunannya, bahkan kita sendiri yang adalah orang-orang Indonesia di sini, yang bukan termasuk bangsa pilihan, kita bukan orang Israel, tetapi kita dapat disebut sebagai anak-anak Abraham karena iman. Nah, di dalam Abraham ada perjanjian yang abadi, di mana dia juga orang yang sangat menyukai untuk berdoa, berdoa syafaat, yang mendoakan bagi keselamatan Ismail, keselamatan Sodom, dan demikian. Abraham sangat mempengaruhi kepercayaan baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya. Ada kutipan teks suci Ibrani yang penting dari sosok Abraham, yaitu Bereshit 18 ayat 19, Ki yedatif lemaan asher yetzaveh et banav lishmor derek Hashem. Aku telah memilihnya agar ia mengajarkan anak-anaknya menjaga jalan Tuhan. Dan demikianlah Zera Abraham Ohavi, keturunan Abraham kekasihku. Jadi Abraham itu kalau di dalam bahasa LAI, bahasa Indonesia itu menyebut Abraham sahabat Allah. Tetapi saya lebih suka memandang itu sebagai Abraham kekasih Allah. Dan Abraham Avinu adalah simbol pengorbanan iman, kebaikan yang kisahnya terus menginspirasi jutaan orang hingga hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada Parashat Lech Lecha, ya, yaitu mencakup Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai Kejadian 17 ayat 27. Bacaan ini menceritakan kisah Tuhan memanggil Abraham yang dapat dibaca sebagai Aram, bapaknya orang Aram, untuk pergi meninggalkan kampung halamannya untuk menuju ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Nah, jadi pokok-pokok kisah dalam Parashat Lech Lecha, Tuhan memerintahkan kepada Abram untuk meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim yang kemudian berpindah ke Haran. Nah, dari Haran di situ bapaknya yaitu Terah meninggal. Kemudian ada panggilan kedua bagi Abram untuk meneruskan perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Dan dari situ pula nanti ada banyak sekali singgungan-singgungan kisah Abraham yang enggak selalu lancar.
Abraham harus mengungsi ke Mesir karena adanya kelaparan, ya. Abraham juga mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan, yaitu perpisahannya dengan Lot yang dia pikir Lot itu sudah menjadi seperti putranya sendiri. Nah, tapi kemudian ketika Lot itu mendapatkan bahaya dari antara perang raja-raja lokal di situ, Lot ditawan. Nah, Abraham nggak mau tinggal diam. Abraham berperang dengan para raja-raja itu. Jadi kita bisa lihat di sini, Abraham memiliki kualitas sebagai seorang panglima, panglima perang bahkan. Dan bahkan Abraham ini memenangi peperangan itu. Sehingga nanti Abraham mendapatkan rampasan perang. Nanti rampasan perang itu nanti dia akan bertemu dengan leluhurnya sendiri, yaitu Melkisedek, yang dalam tradisinya orang Yahudi dipandang sebagai Sem. Tapi kalau dalam kepercayaannya orang Kristen, Melkisedek adalah teofani Allah atau bahkan teofani Kristus, penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Nah, dalam Lech Lecha ini juga ada janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit meski ia belum punya anak. Tetapi Abraham menaruh kepercayaannya di situ. Nah, dari situ Abraham sudah diperhitungkan oleh Tuhan tentang imannya. Tetapi, ya tadi saya bilang bahwa pemilihan Abraham itu tidak membuat dia selalu lancar dalam perjalanannya. Dia memiliki seorang istri yang mandul, sehingga istri ini kemudian menjadi putus asa, sehingga dia memberikan hambanya yaitu Hagar kepada Abraham. Nah, kita biasanya orang-orang Kristen memandang ini adalah sesuatu kesalahan Abraham, sehingga itu adalah yang membuat Abraham nanti susah pada perjalanan hidupnya. Tetapi kalau kita betul-betul memandang Abraham sebagai kekasihnya Allah, mungkin nggak sih kelahiran Ismail itu suatu kecelakaan sehingga Tuhan bicara, "Ups." Mungkin nggak Tuhan bicara, "Ups," ketika Ismail lahir? Mungkin nggak? Saya nggak percaya itu, ya. Sehingga saya percaya bahwa kelahiran Ismail itu juga di dalam rencana Tuhan. Dan kemudian ada kemunculan Malah Adonai yang menemui Hagar, dan ini juga sangat menarik. Saya pernah membahas ini dan ada banyak orang Kristen marah-marah sama saya. Kok berita bahas Hagar, bahas Ismail, seolah-olah berita ini lagi dukung umat muslim. Enggak, ya. Kita harus membaca kitab Torah dengan jujur lurus apa adanya, tanpa ada sentimen gesekan antara Islam dan Kristen. Ya, kalau Anda cari betul-betul, nggak ada loh kalimat negatif kepada Ismail. Yang ada cuma terjemahan yang lost in translation. Bahkan kepada Hagar, memang Hagar pernah melakukan kesalahan, tapi cuma satu kali. Ya. Nah, kemudian dalam peristiwa Lech Lecha ini juga ada bahasan mengenai Brit Milah, yaitu sunat, awal mula dari sunat, dan dari situ kita akan belajar mengenai konsep keimanan Abraham, perjalanan iman Abraham yang menjadi teladan bagi seluruh keturunannya. Dan kalau Kejadian 11 ayat 4 ada seorang laki-laki perkasa yang keren luar biasa, namanya Nimrod. Dia ingin mengabadikan namanya dengan sebuah monumen, yaitu bangunan yang amat tinggi, yaitu Menara Babel, untuk membesarkan namanya. Nah, kata nama dalam bahasa Ibrani itu Shem. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan ambisi dari Nimrod itu untuk membesarkan namanya sendiri. Tuhan mau membangun suatu bangsa untuk kebesaran nama Tuhan, yang dimana bukan kebetulan Abram itu lahir dari keturunan Shem. Shem artinya nama. Ya, jadi kalau sebelumnya ada orang yang mau meninggikan nama untuk dirinya sendiri,
tapi kemudian Tuhan memiliki keturunan Shem yang artinya nama untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama. Venaaselanu Shem. Itu sudah kita pelajari dalam sejarah manusia yang ke-13 ya. Kalau Anda baru masuk di kelas ini hari ini, nanti Anda cari pelajaran sejarah manusia yang ke-13. Nah, dari situ Tuhan tidak berkenan dengan ambisi dari Nimrod ini dan kemudian mengacaukan kerjaan untuk membangun menara Babel dengan mengacaukan bahasa. Kita sudah belajar bahwa bahasa yang menciptakan itu Tuhan sendiri. Di mana Tuhan menciptakan bahasa? Dalam pembacaan Pesyat Kejadian 1 ayat 1. Nah, kekacauan bahasa pun bukan karena kekuatan manusia, tetapi kekuatan Tuhan. Jadi adanya perpecahan bahasa-bahasa, bukan hanya satu bahasa saja, itu pun ciptaan Tuhan. Jadi semua bahasa di dunia adalah ciptaan Tuhan. Dan peristiwa itu terjadi pada Kejadian pasal 11 ayat 9 sampai 10. Nanti Anda bisa baca lagi atau Anda ikuti lagi lecture sejarah manusia yang ke-13. Nah, kemudian setelah itu Musa melanjutkan kisah dari sejarah manusia ini dalam Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Shem. Shem salah satu putra dari Nuh. Dari Shem lahir Arpakshad, dari Arpakshad lahir Sela, dari Sela lahir Eber, dari Eber muncul Pelek. Kita sudah mempelajari bahwa kemungkinan menara Babel yang tidak jadi dan kacau dan bahasa terpecah-pecah itu ketika Pelek lahir. Ya, kita sudah belajar tentang itu. Dari Pelek nanti lahir Rehu, dari Rehu lahir Serug, Nahor, Tera. Nah, ini Tera ini adalah bapaknya Abraham. Nah, setelah Tera hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Nah, tapi Haran ini meninggal di Ur Kasdim. Ketika ke suatu tempat, ya, kemudian nama tempat itu diberi nama Haran untuk mengingat salah satu putra dari Tera yang meninggal di Ur Kasdim. Ya, di sini dituliskan dalam Kejadian 11 ayat 31, lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot. Lot itu anaknya Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, tapi nggak langsung ke tanah Kanaan, masih di area Aram Naharaim yang mereka kemudian sebut sebagai kota Haran untuk mengingat Haran yang meninggal di Ur Kasdim. Ya, kemudian mereka menetap di sana selesai, dan bahkan sampai Tera meninggal. Ya, umur Tera meninggal dalam usia 205 tahun, ia mati di Haran. Nah, itulah Terah yang menurut tulisan dari Yosua, ya, Terah itu dulunya adalah penyembah ilah-ilah asing. Ya, mungkin kemudian dia menjadi penyembah Allah yang disembah oleh Sem, ya, dan kemudian menurunkan kepercayaan itu kepada Abram, dan kemudian Abram mendapatkan panggilan dari Tuhan Lech Lecha. Ya. Nah, itulah Terah. Dan kemudian ada hal yang menarik. Terah ayah Abraham, generasi ke-8 dari Sem. Ya, kalau kita belajar mengenai silsilah dari kitab Kejadian itu, Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Dan Terah adalah keturunan ke-8 dari Sem. Sem anaknya Nuh. Kemudian lahir Terah, keturunan ke-8 dari Sem. Jadi kita bisa melihat di sini runutan leluhur-leluhur Israel yang secara semat ditulis oleh Musa. Dan kemudian ada yang menarik. Ternyata Sarah yang adalah istri Abraham, dia adalah adik tiri dari Abraham. Berarti ini masih kerabat dong. Kalau menurut hitungan hari ini, ternyata
Abram dan Sarah itu hitungannya itu incest kan? Kalau menurut eh, moral etika hari ini. Jadi Abram, Nahor, Haran, ya, mereka itu menikah dan Sarai menjadi istrinya Abram. Nah, nama istri Haran nggak disebut. Menurut beberapa tradisi rabbinik dan Midras ada spekulasi mengenai istri Haran. Haran itu ayahnya Lot, ya. Lot itu putra laki-lakinya, kemudian ada anak perempuan namanya Milka dan Yishka. Milka, ya, anaknya Haran menjadi istri bagi Nahor. Ya, jadi ini seperti Nahor kawin dengan ponakannya sendiri. Milka, putrinya Haran, ya, berarti Nahor menikah dengan kemenakannya sendiri. Ada juga suatu tafsir, ya ini enggak tafsir, jadi Anda nggak usah marah-marah sama saya. Namanya juga tafsir. Ya. Kalau saya ngomong tafsir, Bu, mana? Ini ya, buktinya. Ya, ini kan tafsirnya dari orang-orang Yahudi Rabbinik. Ya, Sarah itu sebenarnya Yiska. Ada yang menafsirkan begitu. Yiska itu anaknya Haran yang mati di Urkastim. Tapi ada juga yang menafsirkan atau lebih melihat bahwa Sarah itu anaknya Tera. Nah, saya lebih cenderung memandang Sarah itu anaknya Tera. Berarti dia adalah adik tiri bagi Abram. Nah, di mana ada ayat yang menyiratkan ini? Jadi memang pada zaman generasi awal manusia, kalau nggak kawin sama saudaranya, terus kawin sama siapa? Jadi ini hanya terjadi pada generasi awal manusia. Pernikahan antar kerabat dekat, endogami. Bahwa Sarai adalah saudara tiri Abram. Kita baca ayatnya. Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula, ia, Sarai, benar-benar saudaraku, saudara perempuanku, anak dari ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Bingung nggak Anda baca ini? Ternyata Sarai adalah adik tiri dari Abram. Kalau hitungan hari ini, itu masuk pada incest kan? Mengapa Abraham bisa menikah dengan sisternya sendiri? Nah, kita harus melihat di sini bahwa memang pada saat itu belum ada larangan formal secara hukum dari Tuhan, ya, bahwa ada larangan kawin mawin antar kerabat atau antar saudara dekat. Jadi zamannya Abraham itu sekitar abad ke-19 atau abad ke-18 sebelum Masehi. Hukum Torah yang melarang pernikahan antar kerabat dekat, yaitu endogami, itu belum diberikan. Larangan tegas terhadap incest atau endogami itu baru muncul pada zamannya Musa yang dicatat pada Imamat pasal 18 ayat 6-18 dan Imamat pasal 20. Di situ Tuhan baru melarang hubungan seksual antar kerabat dekat termasuk kepada saudara kandung, ipar, bibi, itu nggak boleh. Dan bahkan ya setelah eranya Musa itu incest dianggap sebagai dosa. Tetapi di masa sebelumnya, karena generasi awal dari manusia, itu memang mereka harus kawin antar kerabat. Kalau enggak, kawin sama siapa? Ya, setelah banjir Nuh, hanya ada 8 orang, maka keturunan di antara keturunan ketiga putra dari Nuh itu tentu saja kawin mawin di antara saudara-saudara mereka, kawin antar kerabat. Itu hanya terjadi pada zaman leluhurnya Israel, leluhur kita juga, sampai nanti di dalam apa ada yang ada di kitab Kejadian, bahkan nanti sampai di zamannya Musa, yaitu bapak dan ibunya Musa sendiri itu masih kerabat dekat. Bahwa Abram menikahi Sarai yang disebut dengan saudara seayah tapi bukan seibu. Ishak menikahi Ribka,
putri sepupu dari ayahnya, kemudian Yakub menikahi 2 sepupu kandungnya, Lea dan Rahel, putri Laban, saudara dari ya, masih saudara dekat semuanya. Apakah ini mungkin? Mungkin, ya, karena ngasih awal menurut pandangan tradisional. Ya, beberapa tafsir tradisional itu terutama Yahudi dan Kristen klasik berpendapat bahwa karena manusia masih dekat dengan ciptaan awal, yaitu Adam dan Hawa, yang mereka diciptakan dalam kesempurnaan dan mutasi genetik itu belum banyak, sehingga perkawinan sedara belum menghasilkan efek cacat atau kerusakan genetik lainnya seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini, ya, kawin antar kerabat dekat itu rentan dengan penyakit resesif gen. Nah, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan unsur tanah itu dikutuk oleh Tuhan dan tubuh manusia terdapat unsur tanah, maka lama-kelamaan ketika populasi bertambah dan kondisi genetik menurun, Anda tahu umur-umur orang-orang generasi awal itu kan panjang-panjang. Bahkan Metusyalah mencapai 969 tahun, 969 tahun. Di situ masih dimungkinkan pernikahan antar kerabat. Tetapi kemudian ada yang namanya kondisi genetis yang menurun. Sehingga Tuhan harus melarang inses demi kesehatan biologis dan moralitas sosial. Nah, ada juga perbedaan pandangan etika dalam perjalanan wahyu bahwa dalam teologi biblika, wahyu Tuhan dianggap progresif, berjalan seiring waktu. Apa yang ditoleransi pada zaman dahulu kemudian bisa dilarang ketika waktunya tepat dan manusia sudah siap secara sosial dan spiritual. Contoh lainnya, tunggu ya. Contoh lainnya, kalau dulu itu ada poligami di antara leluhur-leluhur Israel. Yang poligami itu tidak pernah dilarang, tapi masih dalam batasan toleransi, ya. Tapi kemudian di Perjanjian Baru, walaupun orang-orang Yahudi itu tidak ada larangan secara khusus untuk poligami, tetapi mereka prefer monogami. Demikian juga nanti Yesus Kristus menetapkan suatu tatanan pernikahan monogami. Nah, kalau zaman dahulu ada sistem perbudakan yang kemudian di Perjanjian Baru sudah dikatakan tidak ada perbedaan antara majikan dan budak. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, kasus mengenai inses, pengertian pernikahan antar kerabat dekat masih terjadi di zamannya Abraham karena memang belum ada larangan dari hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, dan itu masih umum dan bisa diterima secara budaya untuk menjaga garis keturunan. Dan mungkin pada saat zamannya Abraham itu resiko biologis, yaitu penyakit resesif gen, itu belum ditemukan atau belum terjadi. Dan kita bisa melihat di sini wahyu dari Tuhan itu bersifat bertahap sesuai konteks zaman. Ya. Jadi walaupun Sarah adalah adik tiri dari Abraham, sama ayah tapi berlainan ibu, hal itu pada zaman itu masih dimungkinkan. Tapi nanti ketika zamannya Musa, seperti yang dicatat di dalam Imamat 20 ayat 17, pernikahan antar kerabat antar saudara sudah dilarang. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang. Mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Jadi ada suatu sanksi yang ketat. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi ada
sanksi yang ketat. Jadi penyakit resesif gen itu sederhananya ya di sini ada konversi lah ya ilustrasi sederhananya kalau ada laki-laki dan perempuan menikah ya dan ada gen sehat, ada gen yang rusak. Yang sehat itu A besar, yang rusak itu A kecil. Nah, jika seorang ayah itu carrier A besar dan A kecil, ibu juga A besar dan A kecil, kalau pernikahannya itu terjadi antar kerabat, nah kemungkinan untuk bertemu antara sel-sel yang rusak ya, sel-sel yang resesif, nah itu akan melahirkan anak-anak yang cacat. Jadi penyakit resesif gen adalah penyakit turunan yang hanya muncul apabila kedua orang tua mewariskan gen yang cacat dan ini menjadi resiko yang besar di dalam pernikahan antar kerabat dekat. Karena gen-gen tertentu yang rusak itu lebih sering diwariskan dalam kelompok keluarga yang kecil, ya. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus ketat dalam soal incest ini dan itu sudah dilarang sejak zamannya Musa. Demikianlah kita sudah memandang bagaimana tradisi Yahudi maupun Kristen klasik yang dahulu itu bisa menerima adanya pernikahan antar kerabat dan kenapa kemudian dilarang karena memang setelah kejatuhan manusia, ya manusia tubuh manusia, ya kualitas tubuh manusia itu sudah mulai mengalami kerusakan. Nah, tetapi pada generasi awal mereka masih bisa mempertahankan itu. Jadi menurut teori tradisional pada zamannya Abraham, penyakit genetik resesif belum menjadi masalah besar. Tetapi kemudian menjadi masalah besar sehingga harus ada hukum yang menentukannya. Ya, baik demikianlah kita sudah mempelajari mengenai pernikahan antar kerabat dekat. Bahkan di sini pernikahan antara Lot dan kedua putrinya ya itu pun tidak dipandang dosa. Walaupun sebenarnya Musa sudah memberikan suatu narasi. Narasi dengan sedikit ada nada malu tentang perkawinan antara Lot dan kedua anak perempuannya itu yang melahirkan bangsa Moab ya dan bangsa Amon. Ya, jadi gaya ceritanya itu nanti bisa kita rasakan terutama kalau kita membaca ayatnya dalam bahasa asli Ibrani, nanti pasti kita akan ke situ. Di situ tampak bahwa ada keprihatinan rohani ya antara pernikahan anak dan bapak ini walaupun di Alkitab itu belum menyiratkan bahwa ini adalah sesuatu perbuatan dosa ya. Demikianlah di dalam perjanjian baru pun diulangi lagi 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kalian dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, bangsa yang tidak mengenal Allah pun sudah melarang pernikahan antar kerabat. Tetapi ada jemaat Korintus ini yang hidup dengan istri ayahnya dan itu dipandang sebagai suatu kekotoran ya. Saya menulis sebuah artikel yang cukup baru, insiden Alkitab atau insiden Kitab Torah, istriku adalah adikku, supaya Anda dapat memahami bahwa apa yang terjadi pada masa lalu kemudian bisa dipandang sebagai suatu aib ya. Demikianlah sahabat circle Pak Fajar, kita akan mengakhiri sesi pertama yang nanti kita bisa bertanya jawab 2 atau 3 penanya, nanti kita akan masuk pada sesi kedua untuk paparan selanjutnya. Saya kembalikan kepada Pak Fajar. Akan lanjut sesi kedua mengenai Lech Lecha ya. Jadi apakah Allah hanya memanggil Abraham? Mungkinkah Tuhan memanggil orang-orang lain sebelum Abraham? Mungkin nggak sih? Mungkin.
Salah satu kemungkinan terbesar adalah ayahnya sendiri. Tapi apakah ada sosok yang lain? Mungkin nggak? Mungkin, hanya saja nggak dicatat. Ya. Tetapi orang yang meresponi panggilan Allah, dia hanya Abram. Dan itulah yang dicatat di dalam kitab Torah. Kejadian 12 ayat 1 ini betul-betul parasyat Lech Lecha. Kejadian 12 ayat 1 kita baca. Vayomer Adonai el Avram Lech Lecha me'artsecha umimolatecha umebet aficha el haaretz asher arecha. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi betul-betul ada perkataan lek lecha. Dari kata lek lecha, pergi, pergilah. Ya. Maka kemudian ini menjadi judul parasyat bagian Torah portion yang kita pelajari mulai minggu ini. Dan di situ dalam parasyat Lech Lecha kita akan mempelajari janji berkat keturunan kepada Abraham yang dimana Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Vesh legoi gadol ve'avarechecha fa'agadlah shemecha ve'ye beracha. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan ini kata lek lecha, pergi, pergilah. Pergi, pergi. Nah, itu juga bisa dikatakan begitu. Dan ini ada suatu majas tautologi. Orang Israel kalau memandang satu kata sekali biasa, kalau memandang dua kata, berarti ini suatu konfirmasi. Berarti di sini Tuhan secara serius menyuruh kepada Abram, pergi. Dan itu diresponi oleh Abram. Dan dia pergi. Dan di sini Abram dijanjikan akan menjadi, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Nah, kemudian ada yang menarik. Bahwa dari nama Abraham nanti muncul kemasyhuran nama Abraham dan itu bisa kita buktikan sampai hari ini. Tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, ketiganya sama-sama memandang mewarisi imannya Abraham terhadap pengamalan agama mereka masing-masing. Ya. Dan di sini ada suatu pernyataan yang sangat menarik ya, yang dapat kita pandang, jangan berulah dengan Abraham. Don't mess with Abraham. Ya. Di sini Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi ada dua kata berkat. Berkat, berkat. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi ada kutuk, kutuk. Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Nah, biasanya kita, wah, bahasa Indonesia salah. Yang betul bahasa Inggris. Enggak, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama-sama pangkatnya. Pangkatnya sama-sama terjemahan. Yang di dalam terjemahan baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu sama-sama dapat mengalami loss in translation. Kita dapat lihat di sini buktinya. King James, I will bless them that bless thee. Ada bless dua kali. Kemudian and curse him that curse thee. Ada curse dua kali. Tapi kalau kita baca dari bahasa aslinya, nggak begitu. Ya. Fa'afarha mefarheha. Ya, dan jadi di sini memang ada kata barak dua kali. Tetapi yang diterjemahkan dengan kutuk dan kutuk atau curse dan curse itu nggak menggunakan kata yang sama. Umekalelka, umelkalelha, ya di sini. Aor, bukan kata yang sama. Tetapi bahasa Inggris menggunakan kata curse dan curse. Bahasa Indonesia menggunakan kata kutuk dan kutuk.
jelas walaupun ini bukan terjemahan yang salah, tapi di sini ada lost in translation. Lost in translation-nya gimana? Nah, makanya inilah suatu pemahaman yang nggak bisa dimengerti oleh teolog Barat made in Eropa yang tidak membaca kitab dalam bahasa asli Ibrani dan juga tidak menghormati naskah suci dalam bahasa Ibrani, sehingga mereka mengatakan, ini bukan tulisan Musa, ini baru ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, gitu kan. Tetapi di sini ada banyak sekali permainan-permainan kata yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang belajar teologi dari Eropa, dari bahasa yang sudah diterjemahkan. Termasuk di sini buktinya kata kalal dan kata aor diterjemahkan dengan kata yang sama curse. Berarti di sini ada loss in translation. Ya. Usia Abraham ketika dia dipanggil Tuhan untuk lek leha, pergilah ke negeri yang aku janjikan, itu 75 tahun. Ya, jadi ada frasa pertama. Fa'afarha mefarheha. Biarlah aku akan memberikan berkat kepada yang memberkati engkau. Kan beda. Jadi fa'afarha. Biarlah aku. Nah, itu kan ada kata jasif dalam bentuk jasif. Ini kata sesuatu kata yang seperti memohon ya. Tapi bukan memohon. Biarin aku deh yang memberkati bagi orang-orang yang memberkatimu. Nah, kata-kata ini sangat indah, sangat akrab kepada Abraham. Ya, beda kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini kalau kata-kata ini kita baca ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini kalimatnya itu lebih apa ya? Lebih saklek, lebih apa? Lebih nggak manis atau lebih datar ya. Tapi kalau kita baca dalam bahasa aslinya, itu ada di sini ada perkataan kata yang berbentuk jasif. Biarlah aku akan memberikan berkat. Let me bless. Jadi ada let me, ada kata let me. Nah, kenapa bahasa Inggrisnya nggak pakai kata let me, gitu kan? Kemudian mefarheha, dia yang memberkati engkau, dia yang secara continue memberkati engkau. Ya, I will bless. Nah, and that bless thee. I will bless them that bless thee. I will. Nah, boleh juga sih. Menarik juga. I will. Tapi ini akan beda dengan let me. Ya, kalau kata itu lebih akrab buat saya ya. Di telinga saya itu lebih akrab. Jadi dalam bahasa Ibrani ada kata kerja memberkati, ya, levarek, bentuk infinitif dari kata barak. Dari kata barak muncul kata berkat, barak bahasa Ibrani. Kemudian ada bahasa Arab berkat, barak dari sama-sama dari kata barak. Akar katanya itu bet resh kaf, ya. Dari verba barak itu nanti juga ada berhubungan dengan kata berek, lutut, ya. Nah, kalau kata barak itu kita artikan lutut, berarti biarlah aku melututi dia yang melututi padamu. Nah, kalau orang itu mau menekukkan lututnya di hadapan seseorang, berarti dia sedang melayani. Nah, di sini ada perkataan yang sangat manis dari Tuhan, suatu janji berkat kepada Abraham. Kalau ada orang yang melayani engkau, maka biarlah aku juga melayani orang itu. Nah, menarik kan? Jadi inilah bedanya kalau Anda membaca naskah dalam bahasa asli Ibrani. Demikianlah berkat Abraham itu sedianya diberikan kepada seluruh keturunannya bagi semua orang percaya. Bahkan Galatia 3 ayat 29, Rasul Paulus mengatakan
Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Nah, demikianlah kata berkat, ya, memberkati diterjemahkan dari kata Ibrani barak, muncul kata berkat, tapi kata barak itu berhubungan dengan berek. Akar katanya sama, bet reskaf. Berek lutut itu juga bet reskaf. Berarti saya bisa menerjemahkan biarlah aku dan memberkati engkau, dan biarlah aku memberkati engkau, dan biarlah aku melututi engkau. Kejadian 12 ayat 2. Jadi di sini Tuhan berjanji untuk melayani Abraham. Wow, bagaimana mungkin Sang Raja Semesta berjanji kepada ciptaannya sendiri bahwa dia akan menekukkan lututnya melayani kepada ciptaannya sendiri? Mungkin nggak sih? Nggak masuk akal itu. Apalagi buat orang-orang yang menganggap Tuhan itu transenden, jauh, nggak terjangkau oleh manusia. Tapi di sini ada suatu pernyataan bahwa kata berkat berkaitan dengan lutut. Dan kalau Tuhan memberkati umatnya, berarti Tuhan sedang melututi umatnya. Jadi kalau ada pernyataan bahwa manusia memberkati Tuhan, kan ada lagu, Bless the Lord, oh my soul. Mungkin nggak sih jiwa kita itu memberkati Tuhan? Mungkin. Kalau kata berkat itu kita artikan sebagai lutut. Biarlah aku melututi Tuhan. Berarti biarlah aku menyembah Tuhan. Menarik kan? Nah, demikianlah indahnya kalau naskah bahasa asli dihayati. Kata berkat kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya diartikan sempit. Bahkan dalam bahasa Inggris, bless itu juga diartikan secara sempit sebagai rezeki. Ya, dapat uang, dapat lotre, dapat kenaikan gaji, dapat honor, itu katanya dapat berkat. Padahal berkat itu tidak hanya yang bersifat rezeki, makanan, atau uang saja kan. Tetapi penyertaan Tuhan yang melayani kita, yang siap sedia menjaga kita, melayani kita, itulah berkat sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada kata berkat yang dalam artian materi, ya, yaitu teref. Tetapi kalau kata berkat yang ada hubungannya dengan kata barak, lutut, itu dalam artian Tuhan melayani kita. Kalau cuman berkat dalam artian makanan, itu teref, cukup teref, bukan barak. Ya. Jadi barak itu lebih bermakna secara dalam. Ya. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan menjadi kita berlutut. Marilah kita berlutut. Nifreha. Nah, di sini kata nifreha itu juga ada kata barak. Ya, bet, res, kaf. Barak, berek, berlutut. Jadi memang barak bisa bermakna berlutut. Kalau kita berlutut kepada Tuhan, kita memberkati Tuhan. Nah, demikian juga Tuhan berjanji kepada umatnya yang memohon berkat di dalam doa, maka Tuhan akan mengabulkannya. Dan ada sesuatu yang menarik, ya, ini pernah saya bahas, nggak tahu Anda masih ingat apa enggak, saya bahas di Circle Indonesia. Sebelum Tuhan Yesus itu masuk ke dalam masa sengsaranya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, dan sebelum itu dia mengadakan suatu peristiwa yang sangat terkenal, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ketika dia hendak membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya, mengambil air, dan apa yang dia lakukan di sini? Perlakuan seseorang yang membasuh kaki dari orang lain, dia menekukkan lututnya. Dan di sini adalah suatu demonstrasi secara harfiah mengenai berkat
Ya, kita kan suka diberkati. Tapi tahukah Anda, ketika kita diberkati Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang menekukkan lututnya. Demikianlah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi ke bumi, ketika Dia menjadi daging, Dia memberkati umatnya, yaitu dengan menekukkan lututnya. Kalau Tuhan yang adalah gembala kita telah menekukkan lututnya, Anda masih minta-minta. Orang dia saja sudah menekukkan lututnya, masih meminta berkat yang sedemikian detail, ditulis, bahkan dicatat, dibacain terus. Perlukah kita secara detail berdoa? Dan kalau Anda masih ingat, saya pernah membahas mengenai peristiwa pembasuhan kaki ini dilakukan di senakel, di lantai atas, yang sebenarnya senakel kalau Anda ke Israel hari ini perhatikan ya, ini adalah satu map yang dibuat oleh para arkeolog termasuk Yigael Yadin yang dia menemukan salah satu penemu dari gulungan Laut Mati bahwa sebenarnya ada komunitas Esseni yang juga tinggal di Yerusalem. Ini adalah Old City of Jerusalem yang dimana upper room di sini ya, tempat Tuhan mengadakan perjamuan terakhir itu ada di mana? Ada di Esseni Quarter. Jadi di sini ada di wilayah pemukimannya orang Esseni atau jemaat Qumran. Dan di sini ada Esseni Gate. Ya, menarik itu. Ya, mungkin nanti saya akan buka kembali ayat bahasan mengenai ini karena sangat bagus sekali dalam bahasan secara sejarah. Jadi kita suka ada ungkapan God bless you, Tuhan memberkatimu atau Yevarechecha Adonai. Nah, kata Yevarechecha, nah di sini ada kata bet res kaf. Bisa dalam artian berkat, barak, tapi juga bisa dalam artian berek, lutut. Dan disinilah dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, di sini adalah demonstrasi secara harfiah Allah yang inkarnasi. Dia membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Apa yang dilakukan oleh Allah inkarnasi di sini? Dia melakukan demonstrasi berkat secara harfiah yang dimana dia betul-betul menekukkan lututnya. Demikianlah kasih dari Allah kita yang telah menjadi daging. Ya, barak, berek. Kalau Tuhan sudah menekukkan lutut untuk kita, Anda masih minta doa-doa yang boten-boten gitu. Tuhan besok kontrakanku habis. Tuhan besok jatuh tempo untuk bayar cicilan. Gitu. Kan kita kan doanya itu pritil gitu. Tapi kalau kita punya iman yang betul-betul dapat memahami Tuhan itu melayani umat yang dikasihnya bahkan sampai menekukkan lututnya, Anda itu belum minta, Bapak itu sudah tahu. Ya, maka demikianlah kita pun diberikan tugas kewajiban. Kalau Tuhan itu mau menekukkan lututnya untuk melakukan aksi kasih kepada orang yang sangat dikasihnya, maka jikalau aku membasuh kakimu, membasuh kaki dengan cara menekukkan lutut aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib, ya, pelayanan itu wajib menekukkan lutut, saling membasuh kaki. Tapi apa yang terjadi pada hamba Tuhan besar, katanya hamba Tuhan, katanya hamba. Kalau sudah jadi besar, malah punya pas pampres, nggak bisa disentuh oleh umatnya, gitu kan? Mana mungkin dia menekukkan lututnya untuk jemaatnya? Ya, siapa itu jemaat? Nah, jemaat cuman sebagai mesin uang, tapi yang dapat kehormatan cuman hamba Tuhan besarnya. Tidak melihat teladan dari Allah yang inkarnasi yang telah menekukkan lututnya. Nah, ada satu bagian dari kitab Tehillim, kitab Mazmur yang pasti kita semua ingat ya, kalau orang-orang Kristen ingat
Ya, orang Yahudi juga ingat karena ini menjadi bagian ayat yang sangat favorit, menjadi bagian ayat hafalan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Tapi membaca ayat pertama dari ayat ini menarik. Mazmur Daud, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Ibraninya Mismor le David, Adonai Roi, Lo Eksar. Nah, kata lo eksar itu artinya lo tidak, eksar itu aku akan berkeinginan atau aku akan berkebutuhan. Sebenarnya ini menarik. Ini adalah satu ungkapan syukur dari seorang yang bernama Daud. Dia mengatakan kalau Tuhan gembalaku ingin, aku itu sampai nggak sempat. Aku nggak akan punya keinginan lagi. Kenapa? Karena apapun yang aku perlu, Tuhan sudah berikan. Jadi bukannya doa minta-minta itu tidak boleh, tapi ada level tertentu dari seorang yang sudah mencapai titik kerohanian tertinggi, tentu saja nggak semua ya. Saya nggak mengatakan bahwa kita itu pasti punya level kerohanian yang sama, levelnya sama. Kita semua dalam proses ke arah itu. Tapi ada yang sudah lebih maju, tapi ada yang belum sampai ke situ. Tapi kalau sudah masuk kepada taraf yang sudah dicapai oleh Daud, kalau Tuhan gembalaku, aku nggak perlu ingin. I shall not want. I shall not be in want. Ya, bahasa Inggrisnya bagus sekali di sini. Ya, lo eksar. Aku nggak akan berkeinginan. Aku nggak akan berkebutuhan. Kenapa kok aku nggak berkebutuhan? Karena segala sesuatu yang aku perlukan itu pasti disediakan oleh Tuhan karena Dia gembalaku yang mau menekukkan lututnya. Dan ini pasti ayat yang kita sukai, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dan Raja Salomo juga memberikan satu kata hikmat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berkat adalah ketika Dia menekukkan lututnya. Dan itu juga terjadi pada semua orang-orang yang menjadi bapak bagi seorang anak kecil. Nggak peduli dia itu wali kota, gubernur, bahkan presiden. Apabila anaknya membutuhkan sesuatu, bahkan ketika anaknya susah untuk memasang sepatunya sendiri, bapak yang pangkatnya tinggi itu pun harus menekukkan lututnya membantu anaknya memakai sepatunya. Demikianlah juga yang dilakukan oleh Bapa kita di surga. Maka nggak perlu, maka nggak perlu khawatirkan Yesus Kristus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27. Ya. Nah, sekarang frasa yang kedua. Yang mengutuk dikutuk. Umekalelka, yang mengutuk engkau, kata kalal, yang merendahkan engkau. Jadi kata kalal itu juga bisa dalam artian mengutuk dan merendahkan. Yang memandang engkau ringan. Ya, jadi kata kal itu dalam artian simple. Yang mandang kamu simple. Yang mandang engkau ringan, kal. Ya. Aor. Nah, aor itu bisa dari aor itu bisa bermakna arur, arar, arar itu artinya kutuk, ya. Kalal itu juga dalam artian kutuk, tapi kalal itu juga bisa berarti meremehkan. Kata aor itu juga bisa dalam artian kutuk, arar, tapi juga dalam artian memburu, aor, ya. Memburu itu bahasa Indonesianya apa ya? Tapi kalau dalam bahasa Jawanya itu bagus. Ngeceng, tak ceng nanti. Nah, aku buru dia. Nah, gitu. Jadi, kalau ada orang yang mengutuki engkau, aku buru dia. Keren ya. Kalau ada orang yang meremehkan kamu, memandang kamu ringan, kal,
Aku buru dia. Jadi terjemahan kata mengutuk dan dikutuk bukan terjemahan yang salah. Tetapi kata kalal itu juga bisa dalam artian meremehkan. Jadi bukan hanya mengutuk. Kita kalau dikutuk marah kan. Tapi kita diremehkan juga marah kan. Nah, ada pembela kita siapa? Tuhan. Kalau ada yang mengutuk kamu, kalau ada yang meremehkan kamu, nganggap kamu ringan, maka aku akan mengutuk. Itu arti pertama. Arti keduanya apa? Aku akan memburu dia. Tak ceng wong iku. Gitu. Jadi aku benar-benar akan menghancurkan dia. Aku buru dia. Karena ini anakku kok dipandang rendah. Jadi di sini dalam Kejadian pasal 12 ini ada suatu pernyataan don't mess with Abraham. Karena Abraham adalah kekasih Allah. Itulah pesan dari Kejadian 12 ayat 3. Orang yang memberkati engkau, biarlah aku memberkati dia. Orang yang melayani engkau, biarlah aku melayani dia. Orang yang mengutuk engkau, orang yang merendahkan engkau, orang yang melihat kamu ringan, biarlah aku mengutuk dia, tapi juga bisa dalam artian aku memburu dia seperti seorang bapak, seorang laki-laki yang sedang mencari apa ya, tikus yang lagi lalu lalang di sini, mau dia gebuk gitu. Bawa senter ya, disenterin. Nah, aor dari kata or itu eh, sinar. Seperti Tuhan lagi bawa senter. Mana, 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 mana. Aku buru dia. Nah, jadi demikianlah kata-kata Ibrani, kata suci Ibrani dalam kitab Torah bisa dimaknakan dengan kekayaan yang luar biasa di dalam artinya. Ya, jadi dengan kata-kata tadi, saya memberikan dua alternatif terjemahan. Ya, jadi terjemahan yang ini resmi dari LAI, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Alternatif terjemahannya, aku akan melayani mereka, biarlah aku melayani mereka yang melayanimu. Terhadap orang yang memusuhimu, aku benar-benar akan menghancurkan dia. Nah, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, aku akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Kepada orang yang memandang enteng kepadamu, merendahkan kamu, aku akan benar-benar menghancurkannya. Jadi ini bukan terjemahan yang salah, tetapi terjemahan yang kurang kaya. Kalau dibaca dengan alternatif terjemahannya di sini akan menjadi lebih kaya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang terakhir untuk sesi ini. Ya. Selebihnya nanti bulan depan. Dan ayat 4, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot. Nah, Lot ini siapa? Lot ini adalah putra dari Haran, ikut bersama-sama dengan dia. Abram saat itu berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Nah, jadi di sini dalam bagian pertama dari Lech Lecha, kita melihat ada janji Tuhan, tiga hal: membuat Abram menjadi bangsa yang besar, memberkati Abram, dan membuat besar nama Abram. Dan ini sebagai hasil kerjasama antara Abram dan Allah, karena Abram meresponi panggilan Tuhan. Dan berkat Allah kepada Abram bukanlah puncaknya, tetapi sebagai awal dari berkat dari umat manusia yang akhirnya semua bangsa di bumi akan diberkati melalui Abram. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa langkah iman dimulai dari kata mendengar. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lech lecha me'arsecha al haaretz aser ar-acha ar-echa. Ya. Jadi iman sejati dimulai dari mendengar. Abraham meninggalkan zona nyamannya di Haran, nggak tahu tujuannya di mana, tapi dia berani meninggalkan comfort zone-nya. Tapi
Apakah kita berani melakukan langkah seperti Abraham di sini? Dan kata mendengar, bahasa Ibrani-nya itu shema, mendengar. Abraham yang mendengar Tuhan. Nah, kata dengar ini nanti menjadi hukum utama dalam Judaism bagi orang-orang Yahudi. Dan nanti ada makna spiritual kisah keluarga Abraham yang titik awal perjalanan imannya adalah lek lecha. Dan nanti lebih jauh kita akan belajar bahwa di kitab Torah dan bahkan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu nggak ada kata taat, nggak ada kata obey, nggak ada kata patuh. Tetapi kalau Anda nanti ketemu kata patuh, obey, taat, nah itu sebenarnya semuanya itu berasal dari kata-kata yang lain, terutama dari kata shema, kata dengar. Alkitab kita itu nggak punya kata taat, nggak punya kata patuh. Kalau ada kata patuh, itu terjemahan dari kata shema, mendengar, atau kata nasak, mencium, kata syamar, menjaga, dan kata yare, takut. Sebenarnya ada dalam bahasa Ibrani itu kata yang bermakna taat, yaitu syed dan letzayet. Tapi syed atau letzayet itu nggak pernah digunakan di dalam Alkitab Ibrani. Ya, bahkan dalam perjanjian baru pun nggak ada. Nah, demikianlah. Abraham kenapa sih kok harus dipanggil dari Ur Kasdim? Pindah ke Haran itu kan masih dalam wilayah Mesopotamia, dalam misal wilayah Babilonia atau wilayah Aram Naharaim. Kenapa sih Tuhan itu kok harus memanggil keluar Abraham dari zona itu? Nah, ini kembali kepada dosa awalnya manusia, yaitu Adam. Adam itu berdosanya apa sih? Dosa ingin seperti Allah. Adam itu nggak ada butuh-butuhnya untuk makan. Tapi kenapa dimakan pula buah itu? Karena si iblis mengatakan kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan di sini Adam menginginkan sesuatu yang dia nggak punya, yaitu apa? Menjadi seperti Allah. Itu sama dengan kejatuhan iblis, kejatuhan malaikat, bahwa dia, yaitu yang digambarkan dengan kalimat alegoris Hillel ben Shachar, yaitu bintang timur putra fajar, ya. Kenapa? Karena dia jauh hendak mengatasi langit, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah jalan ciptaan Tuhan, yaitu malaikat yang juga diikuti oleh manusia yang juga ingin seperti Allah. Kejadian 3 ayat 15. Dan apa yang terjadi pada Adam? Ya, Adam diusir dari Taman Eden. Dan Anda tahu, ketika dia diusir dari Taman Eden, letak Eden itu ada di suatu taman yang dialiri 4 sungai. Dua di antaranya adalah sungai Tigris atau sungai Hiddekel dan sungai Efrat atau sungai Ferat. Yang sungai Hiddekel dan sungai Ferat itu masih bisa ditemukan bahkan sampai hari ini. Ya. Nah, makanya tempat itu disebut dengan Aram Naharaim atau Mesopotamia. Mesopotamos di antara dua sungai. Berarti di sini ya, kejahatan manusia yang ingin seperti Allah, bahkan Nimrod pun ingin seperti Allah, ya. Dan Adam ingin seperti Allah, Garden of Eden itu ada di tempat yang namanya Mesopotamia. Ya. Bahkan Abraham ada di wilayah ini, pindah, cuman di sini sama di Mesopotamia, di Aram Naharaim, tempat yang sama. Generasi manusia awal tinggal siapa? Keluarga Adam. Bahkan Kain masih tinggal di tanah Nod, ya, yang di sebelah timur dari Eden. Kejadian 4 ayat 23. Nah, artinya di sini mereka ada tinggal di Mesopotamia. Makanya Mesopotamia oleh orang Yahudi disebut sebagai Galut. Apa itu Galut? Tempat pembuangan.
tempat keterasingan. Ketika manusia melawan Allah hendak menyamai Yang Maha Tinggi, dia dibuangnya di mana? Di sini, di Galut, Mesopotamia. Maka Abraham yang tinggal di Mesopotamia, dia harus keluar dari zona ini untuk menuju ke tanah perjanjian yang nanti Tuhan tunjukkan, yaitu di tanah Kanaan. Nah, makanya itulah yang menjadi pesan khusus dari buku saya yang terbaru, Mitat Nesika, bahwa seperti Adam yang ada di Galut, demikian pula nanti ketika Israel sudah menjadi umat Tuhan, ketika mereka nggak setia, bukan kebetulan dibuang ke tempat yang sama, yaitu tempat yang sama ketika Adam dibuang ketika dia menjadi terasing dari Allah, dia ada di Galut, ada di Mesopotamia. Ada Abraham yang lahir di Ur Kasdim, tinggal menetap di Haran. Tuhan panggil keluar. Kenapa? Karena Haran dan Ur Kasdim itu ada di dalam wilayah Galut, tempat keterasingan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikianlah perjalanan dari Abraham yang sudah kita pelajari mulai dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ke-4 dan nanti berlanjut pada ayat-ayat selanjutnya. Kita akan bertanya jawab lagi. Saya akan kembalikan kepada moderator Pak Wajar.